guys, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM telah memastikan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dilirik oleh negara di dunia untuk berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Anissa Drita di dalam On Day Channel. Apa kabar semua? Saya doakan semoga Anda senantiasa dalam lindungannya dan dimudahkan rezeki. Amin. Bagi Anda yang baru bertandang ke channel ini, jangan lupa subscribe. Dan bagi Anda yang senantiasa support channel ini dari dulu hingga sekarang, kami ucapkan jutaan terima kasih. Dan semoga Anda senantiasa diberikan kebahagiaan. Oke guys, untuk kali ini saya akan mereact sebuah video daripada channel Point yang berjudul Indonesia Dilirik Seluruh Dunia Tertarik. Jom kita saksikan video ini dalam hitungan 1, 2, 3. Bapak Presiden meminta pada tahun 2024 jangan lupa investasi kita harus kurang lebih sekitar 5.000 triliun. Oke guys. Investasi yang masuk tersebut ada sekitar 10 negara yang masuk dalam investasi terbesar. Tidak pernah dalam sepanjang sejarah Belanda yang masuk 4 besar. Jadi Eropa pun sekarang itu mulai menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi alternatif yang mungkin masuk dalam skala prioritas mereka. Korea Selatan itu sekarang sudah melampaui Jepang sampai dengan semester pertama. Nah, ini ada kompetisi sengit antara China, Korea, dan Jepang. Kita hanya fokus pada satu negara tertentu, nggak ada. Indonesia nggak boleh diatur oleh negara tertentu. Kita harus menjadi pemain tengah untuk semua negara masuk dengan undang-undang yang lebih fair. Karena ini yang Pak Presiden selalu meminta kepada kami adalah investasi harus berkualitas. Sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala BKPM, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dari A sampai Z selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Ini penting sekali. Jokowi patok target investasi 5.000 triliun, raksasa ekonomi Asia berebut tanah modal di Indonesia. Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memastikan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dilirik negara lain untuk berinvestasi. Terkait hal tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sendiri telah memberi patok kepada BKPM sebesar kurang lebih 5.000 triliun rupiah sampai tahun 2024. Hal ini demi mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Kami punya target untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Oleh Bapak Presiden meminta pada tahun 2024 itu investasi kita harus kurang lebih sekitar 5.000 triliun. Diketahui, target 5.000 triliun ini ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Namun, begitu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, BKPM diberikan target 1.200 triliun rupiah pada tahun 2022, yang mana naik 300 triliun rupiah dari tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, 5.000 triliun ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Begitu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, di tahun 2022 contoh, itu kami diberikan target investasi 1.200 triliun. Tahun ini 900 triliun, di tahun depan 1.200, naiknya 300 triliun. Ini harus dibutuhkan satu kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder termasuk perbankan. Tak hanya itu, Bahlil juga belak-belakan menyebut bahwa sebelum dirinya bergabung ke pemerintahan, juga sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat investasi mangkrak sebesar 708 triliun rupiah. Dikarenakan banyaknya persoalan, salah satunya yaitu tumpang tindihnya aturan. Waktu saya masuk pertama di pemerintah, investasi kita itu yang mangkrak, itu 708 triliun.
708 triliun ini investasi yang sudah masuk tapi tidak terselesaikan karena memiliki 3 masalah. Satu adalah tumpang tindihnya aturan antara provinsi, kabupaten, kota, dan pusat. Yang kedua, harus kami akui bahwa terjadi ego sektoral antara kementerian lembaga. Yang ketiga adalah persoalan tanah. Dan yang keempat adalah persoalan-persoalan yang tidak bisa dideteksi secara rasionalitas teoritis ekonomi, tetapi faktanya memang ada. Untuk itulah, salah satu alasan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja disahkan adalah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Bayangkan, jika Undang-Undang Cipta Kerja tidak disahkan, akan ada berapa banyak lagi investasi mangkrak? Bahwa Indonesia telah masuk pada fase baru, di mana telah mampu melakukan reform undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini adalah gabungan dari 79 undang-undang yang terjadi tumpang tindih terkait dengan khususnya investasi. Di mana salah satu syaratnya sekarang adalah perizinan sudah lewat satu pintu. Realisasi investasi yang terus meningkat ini juga dibeberkan oleh Menteri Bahlil. Menurutnya, raksasa ekonomi Asia, yakni Cina, Korea Selatan, dan Jepang bersaing ketat untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Yang menarik lagi, Korea Selatan itu sekarang sudah melampaui Jepang sampai dengan semester pertama. Nah, ini ada pertarungan sengit, bukan pertarungan ya, menurut saya kompetisi sengit antara China, Korea, dan Jepang. Namun demikian, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak berfokus pada negara tertentu. Baginya, Indonesia memiliki prinsip dan tak dapat diatur-atur. Kami tidak pernah mau membeda-bedakan negara mana yang menjadi prioritas. Jadi keliru kalau ada sebuah asumsi bahwa kita hanya fokus pada satu negara tertentu. Nggak ada. Indonesia nggak boleh diatur oleh negara tertentu. Kita harus menjadi pemain tengah untuk semua negara masuk dengan undang-undang yang lebih fair. Di luar negara-negara tadi, ternyata negara-negara Eropa juga telah melirik Indonesia untuk menjadi tempat investasinya. Salah satunya yakni Belanda. Belanda menjadi penyumbang terbesar dari Eropa yang berinvestasi di Indonesia. Kemudian Belanda di kuartal pertama Eropa ini yang menarik. Tidak pernah dalam sepanjang sejarah. Swiss itu di kuartal pertama dia masuk dalam 5 besar. Kemudian di kuartal kedua itu Belanda yang masuk 4 besar. Jadi Eropa pun sekarang itu mulai menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi alternatif yang mungkin masuk dalam skala prioritas mereka. Bukan cuma itu, yang menjadi kabar baiknya lagi adalah investasi di Indonesia tidak lagi dimonopoli dan dititik beratkan di Pulau Jawa, yang mana investasi sudah bergeser ke luar Pulau Jawa dengan porsi 50,5% pada 2020, sementara di Pulau Jawa 49,5%. Investasi Indonesia tidak lagi dimonopoli atau dititik beratkan pada pulau-pulau di Jawa, tapi sudah bergeser di luar Pulau Jawa. Dan kita di akhir tahun itu 50,5% itu di luar Pulau Jawa, dan kemudian 49,5% itu ada di Pulau Jawa. Negara Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi tidak henti-hentinya berusaha menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Harapan dari pemerintah sendiri tentu baik dan tentunya harus kita dukung. Apalagi hal tersebut memberi keuntungan besar bagi banyak sisi ekonomi dan tenaga kerja kita. Sekali lagi, meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, agar jangan ada baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Oke guys, itulah dia tadi salah satu mengapa Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Adalah untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Anissa Drita, wassalam.